Semangat pagi adik-adik smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Bas, media sharing dan diskusi mata pelajaran fisika SMA. Pada video sebelumnya, untuk listrik searah, kita sudah diskusi tentang arus listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff yang pertama, dan rangkaian listrik. Kali ini kita akan lanjutkan untuk jembatan Wheatstone. Adapun hukum Kirchhoff yang kedua, energi listrik, GKL, dan seterusnya akan kita bahas pada video selanjutnya. So, jangan sampai terlewat. Sebelum melanjutkan, dibantu subscribe, like, dan share agar adik-adik tidak ketinggalan sharing dan diskusi pada materi selanjutnya, serta agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Adik-adik smart, mari kita mulai. Di dalam rangkaian listrik searah, kita kenal ada yang namanya jembatan Wheatstone. Bentuk diagram atau rangkaiannya seperti ini. Di sini ada ujung tegangan A dan B, di dalamnya ada 5 hambatan RA, RB, RC, RD, dan RE. Ketika dilewati arus I, maka arusnya akan terpecah menjadi I1, I3, I4, I2, dan I5. Apabila ingin menyelesaikan persoalan untuk jembatan Wheatstone, menghitung besar hambatan totalnya tidak bisa dilakukan seperti halnya pada rangkaian sederhana. Ini yang kita sebut dengan jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone artinya yang pertama, konsepnya adalah jika I3 sama dengan 0, I3 adalah arus yang mengalir pada tahanan atau hambatan RC. Nah, ketika I3 sama dengan 0, maka RA dikalikan dengan RE sama dengan RB dikalikan dengan RD. Nilai hambatan yang berseberangan ketika dikalikan hasilnya sama. Kemudian, ketika RC tidak dilalui arus, maka bisa kita abaikan, sehingga diagramnya menjadi seperti ini. Maka nilai I1 sama dengan I2 dan I4 sama dengan I5, sehingga RA hambatan A dengan hambatan D bisa kita rangkai seri, hambatan B dengan hambatan E kita rangkai seri, kemudian hasil keduanya kita rangkai secara paralel. Ini adalah bentuk lain daripada jembatan Wheatstone. Kemudian yang ini juga sama, yaitu bentuk lain daripada jembatan Wheatstone untuk arus yang mengalir pada RC sama dengan 0. Bagaimana ketika RC-nya tidak sama dengan 0 atau arus yang melewati hambatan RC tidak sama dengan 0? Di sini kita akan menghitung bagaimana caranya mengetahui besarnya hambatan total antara A dengan B. Jika I3 atau arus yang melewati hambatan RC tidak sama dengan 0, maka kita rubah gambarnya, rangkaiannya menjadi rangkaian bintang, di mana nantinya ada R1, R2, dan R3. Bagaimana menghitung R1, R2, dan R3? R1 adalah sama dengan RA dikali RB dibagi dengan RA plus RB plus RC. Kemudian menghitung R2 adalah RA dikalikan dengan RC. Mengingatnya adalah hambatan yang mengimpitnya dikalikan, dibagikan dengan jumlah hambatan total yang mengelilinginya. Maka untuk R3, RB dikalikan dengan RC dibagi RA plus RB plus RC. Kemudian karena kita sudah menggantikan RA, RB, RC menjadi R1, R2, dan R3, rangkaiannya kita rubah menjadi seperti ini, sehingga sudah mudah menyelesaikannya, yaitu R2 dengan RD kita rangkai secara seri,
tiga RE kita rangkai secara seri, hasilnya kita paralelkan, kemudian diseri lagi dengan R1 atau hambatan 1, sehingga kita akan peroleh hambatan total antara titik A dengan titik B. Baik, jadi ada dua konsep pada jembatan Wheatstone, ketika I3 sama dengan 0 dan ketika I3 tidak sama dengan 0, penyelesaiannya tentu berbeda. Tergantung nanti persoalannya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh soal yang pertama. Jika amperemeter dalam rangkaian di bawah ini menunjukkan 0, maka hambatan R adalah, kita lihat ada arus yang mengalir I. Ketika dikatakan dalam soal I-nya adalah sama dengan 0, artinya di sini sudah bisa kita pastikan ini adalah jembatan Wheatstone, sehingga perkalian yang berhadapan sama nilainya, yaitu 1 dikali R sama dengan 2 dikali 3, maka kita peroleh nilai R-nya adalah sama dengan 6 ohm, sehingga jawabannya adalah E. Contoh soal yang kedua, sebuah rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar di bawah ini, maka kuat arus yang melewati kawat K adalah, kita akan coba buatkan rangkaiannya menjadi lebih mudah untuk dilihat. Perhatikan, nah adik-adik yang smart, rangkaian di atas kita rubah menjadi rangkaian seperti ini. Kita lihat antara hambatan yang berhadapan silang dikalikan nilainya sama, maka sudah pasti ini adalah jembatan Wheatstone konsep yang pertama ya. Arus yang melewati hambatan 5 ohm dipastikan nanti sama dengan 0, sehingga kita bisa abaikan untuk hambatan 5 ohmnya. Kemudian hambatan 6 ohm dengan 2 ohm kita rangkai seri, kemudian kita paralel dengan 6 yang diserikan juga dengan 2 di bawahnya, sehingga hambatan total antara titik C dengan titik D adalah 1/6 plus 2 tambah 1 plus 6 plus 2. Nah, di sini hambatan RCD-nya kita samakan penyebutnya sehingga hasilnya sama dengan 1/4. Kita peroleh hambatan antara titik C dan titik D-nya sama dengan 4 ohm. Yang ditanya berapa arus yang mengalir, sehingga di sini arus kita gunakan untuk menghitung arus, kita gunakan hukum Ohm, V per L. Tegangannya adalah 2 volt. Hambatan totalnya tadi sudah kita hitung, nilainya 4 ohm. 2 dibagi 4 sama dengan 0,5, sehingga jawabannya adalah C. Untuk adik-adik yang kurang memahami bagaimana rangkaian tersebut bisa berubah menjadi seperti di bawah yang berwarna biru, kita akan coba gambarkan satu persatu. Perhatikan, di gambar soal kita punya titik simpul A, simpul B, C, dan D. Kita bergerak dari tahanan 5 ohm. Perhatikan tahanan 5 ohm ya. Tahanan 5 ohm tersebut akan kita rangkai dengan tahanan 6 ohm, dan di sana muncul nanti titik B ya. Nah, gambar atas dengan yang bawah ya. Hambatan 5 ohm ketemu dengan 6 ohm pada melalui simpul B. Kemudian di sini kita lanjutkan, dia akan ketemu dengan simpul C, kemudian ketemu lagi dengan hambatan 6 ohm. Begitu juga dengan rangkaian di bawahnya, 6 ohm akan kita ketemukan dengan 6 ohm dan ketemu di sini simpul C. Nah, kemudian dari 6 ohm tersebut kita gambar kembali sehingga ketemu simpul A sama juga dengan gambar yang di bawahnya.
Nah, kemudian di sini dari titik atau simpul C kita gambarkan ada sumber tegangan 2 volt dan ketemu nanti dengan simpul D ya. Begitu juga dengan gambar di bawah dari simpul C kita akan gambar sumber tegangan 2 volt. Nah, di sana nanti mengalir arus IK. Baik, kita lanjutkan gambarnya dari sumber tegangan akan ketemu nanti dengan simpul D. Nah, dari simpul D kita akan teruskan akan ketemu dengan hambatan 2 ohm dan ketemu dengan simpul A. Oke, nah selanjutnya yang terakhir dari D kita akan menuju ke B, baik yang atas maupun yang bawah akan ketemu dengan hambatan 2 ohm, ketemu titik B, sehingga menjadi rangkaian seperti berikut. Ya, jadi seperti itu cara merubah gambar pada persoalan sehingga menjadi menyerupai bentuk jembatan Wheatstone. Di sini kita bisa merubah arah dan panjang daripada garis yang merupakan konduktornya menyesuaikan dengan bentuk daripada diagramnya. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Pada rangkaian di bawah ini, hitung besar arus yang keluar dari sumber tegangan 6 volt. Baik, di sini ada 4 hambatan, 6 ohm, 6 ohm, 3 dan 9 ohm. Kita akan coba buat menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Di sini kita buat ada simpul B, C, A, dan D. Baik, nah di sini ada hambatan 6 ohm yang ketemu dengan simpul B dan simpul C. Kemudian ketemu dengan hambatan 6 ohm lagi di simpul D dan ketemu dengan hambatan 3 ohm di simpul A. Kemudian A dengan D terdapat hambatan 9 ohm. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, tentunya dari gambar soal menjadi gambar seperti ini yang barusan kita buat ini tidak terlalu sulit membayangkannya. Nah, sekarang kita coba buat dalam bentuk gambar yang lain lagi. Kita tarik garis-garisnya. Nah, di sini hambatan 6 ohm, ada titik B, ketemu titik D, lalu dari titik D ada hambatan 6 ohm dan hambatan 9 ohm. Titik D dengan titik A, diantaranya ada hambatan 9 ohm, antara C dan A ada hambatan 3 ohm, kemudian B dengan C ada 6 ohm, dan seterusnya. Nah, di sini kita peroleh bahwa untuk rangkaiannya menjadi lebih mudah untuk kita selesaikan, yaitu hambatan 6 dengan 6 ini kita rangkai secara paralel, kemudian hasilnya adalah 1/R1 ditambah 1/6 plus 1/6, hasilnya adalah R1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga hambatan 6 ohm yang dirangkai paralel ini kita gantikan dengan sebuah hambatan yang nilainya 3 ohm, lalu kita rangkai secara seri dengan 3 ohm yang berikutnya, sehingga R2 nya sama dengan R1 ditambah 3, hasilnya sama dengan 6. Hasilnya R2 kita rangkai paralel dengan hambatan 9 ohm, sehingga hasilnya adalah 1/R2 ditambah 1/9, 1/6 tambah 1/9, tadi R2 nya adalah sama dengan 6, kemudian kita samakan penyebutnya, hasilnya 5/18, hambatan total antara ujung-ujungnya adalah 18/5 ohm. Nah, yang ditanya adalah arus. Kembali di sini kita gunakan hukum ohm, yaitu I sama dengan V/R. V-nya adalah sama dengan 6, dibagi R-nya 18/5, kemudian kita coret untuk 6 dan 18-nya 3, naik 5 ke atas menjadi 5/3 ampere, sehingga jawabannya adalah C. Adik-adik perlu perhatikan bahwa tidak semua rangkaian yang rumit seperti
seperti ini adalah merupakan jembatan Wheatstone. Nah, di sini Kak Bas tunjukkan untuk contoh soal yang ketiga, bukan merupakan jembatan Wheatstone, tapi merupakan rangkaian seri paralel yang digabungkan, sehingga adik-adik harus bisa merubah bentuk gambarnya supaya lebih mudah atau lebih familiar untuk diselesaikan. Baik, demikian seri dan diskusi kita video kali ini untuk listrik searah video yang ketiga. Bila ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, silakan komentar saja di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyimak, like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.